Baik, seperti biasanya saya akan menceritakan sebuah cerita hantu ya, cerita horor nih. Pada kesempatan kali ini judulnya itu Hantu Penggemar Bakso katanya. Ya, seperti apa ceritanya, simak terus ya. Begini ceritanya nih. 2 hari yang lalu aku mudik. Kangen dengan suasana Jogja. Oh, dia orang Jogja nih. Kebetulan malam Jumat lalu giliran adikku jaga kampung. Jadilah aku nemenin dia katanya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, sampailah kami berlima, Pekio, Kelik, Sutris, dan aku beserta adikku pada pembicaraan yang serem-serem. Termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pekiolah aku tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampungku, sudah meninggal dunia katanya. Bukan karena digebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri. Karena hubungannya dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya. Orang tua satu-satunya katanya. Sebetulnya mereka berempat termasuk adikku agak enggan ketika kutanya tentang sebab-musabab meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelik langsung terlihat gelisah dan sekali-kali ia menatap ujung gang dengan wajah agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain saja ya," katanya padaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa sih, kalian kayak diuber setan saja?" tanyaku sambil mengambil tempe goreng kesukaanku. "Bukan begitu bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh baru saja pulih," timpal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanyaku heran. "Ya, dari teror hantunya Sukardi itu," kata adikku sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja, aku baru melihat wajah adikku segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. "Besok pagi saja aku ceritain tuntas," kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanyaku. "Tidur ngantuk," katanya sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian Kli pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Giolah yang jaga kampung sampai pagi. Nah, siangnya pukul 11 aku sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran, pengen tahu ada peristiwa apa di kampungku pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya saja Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecipuhan. "Cerita apa mas?" katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Itu loh Pak tentang Sukardi," kata Surtis kembali menimpali. "Wah, yang lain saja Thomas Hari, saya loh masih trauma," katanya sambil nyengir. Aduh gawat nih, mereka berdua saling lempar tangan, tentu ada yang gak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamit jaga kampung. Namun setelah aku rayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan mas. Karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," katanya sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu hujan dari pagi sampai sore belum juga reda. Tidak seperti biasanya, sampai jam 21.30 baksoku belum laku seporsi pun. Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih, gumamku sambil mengusap muka dari tetesan air hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukuli mangkok baksoku. Pas di pertigaan Kemandungan, terdengar suara serak-serak basah. "Bakso 3 mangkok, Kang." Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering minta baksoku gratisan. Waduh, apes nih, dagangan belum laku sudah dipalak batinku. Daripada kenapa-napa, langsung saja aku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan gopo-gopo aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun ia tetap duduk membelakangiku dan tanpa menoleh dia langsung menatap baksonya dengan lahap. Aku agak heran. Biasanya tingkah Mas Sukardi tidak karu-karuan bila sedang kumat premannya. Entah mengosak-asak dagangan baksoku atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya katanya. Nah, tak seberapa lama terdengar suara beratnya.
"Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkuknya keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadap-hadapan. Dan betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan bajunya berlumang darah dan ada tali mengikat di lehernya. Sementara matanya melotot dengan lidah terjulur. Persis korban gantung diri, katanya. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Mas Sutris dan teman-teman yang jaga kampung. Dengan terbata-bata aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu. Dan dari Mas Sutris lah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pekuningran, katanya. Begitu yang saya alami. Mas Hari pungkas Mas Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita karena hampir selama 40 hari arwah gentayangan Sukardi meneror kampungku. Dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya, katanya. Jadi ini menceritakan tentang preman yang gentayangan ya. Ya jelas aja mungkin karena dia semasa hidupnya mungkin banyak masalah gitu ya. Jadi pas waktu meninggalnya juga dia tidak tenang, begitulah. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Terima kasih telah mendengarkan.